Halo, selamat datang di channel saya. Pada video ini saya akan menjelaskan bagaimana caranya kita membuat database dan membuat table. Dan untuk table yang akan kita buat pada video ini adalah table PMB underscore mahasiswa atau biasa disebut dengan table pendaftaran mahasiswa baru, seperti itu. Nah, jadi untuk perancangannya kurang lebihnya akan seperti ini, yang mana nanti tabel-tabel tersebut akan saling berrelasi, seperti itu. Nah, jadi penasaran bagaimana cara membuatnya? Yuk langsung saja kita simak video ini. Nah, sebelum kita membuat database, kita harus membuka sumnya terlebih dahulu dengan klik icon start, lalu cari sum. Silakan dibuka sumnya. Nah, setelah muncul pop-up seperti ini, silakan klik start pada bagian MySQL agar dapat menjalankan MySQL. Oke, jadi sini kita akan membuka command prompt dengan mengeklik start ya, dengan icon Windows di bagian pojok bawah kiri ya, seperti itu. Silakan sini kita ketikkan command prompt ya. Jadi sampai muncul seperti itu. Kalau misalkan sudah ada, langsung klik open. Oke, sekarang sini kita sudah berada di command prompt ya. Sekarang sini yang akan kita lakukan adalah kita harus mengubah direktorinya seperti itu. Nah, kemana? Jadi ke drive C. Sekarang sini kita akan membuka aplikasi MySQL dengan mengetikkan file direktorinya dulu, /sum/mysql/bin /mysql garis u spasi root spasi garis p, seperti itu. Nah, jadi ini sum mysql bin mysql itu adalah direktori atau tempat penginstalan pada MySQL ya. Jadi MySQL itu tertanam pada sum MySQL bin MySQL seperti itu. Dan di sini ada strip O. Oke, akhirnya filesnya udah finish. Ini mari kita klik finish ya. Setelah memiliki finish, terus dia memasuki aplikasi di mains. Ini kita ada MySQL database, parallel, dan jika ingin menjalankannya tinggal kita klik MySQL database start. Kita tunggu prosesnya. Kalau dia udah hijau berarti prosesnya udah sukses ya. Oke, terima kasih banyak telah mampir di channel saya. Sekian dari saya, terima kasih. Bye. Semoga kita bertemu di channel berikutnya. Dengan cara ketik create lalu diikuti dengan database dan diikuti dengan nama databasenya apa, seperti itu. Dan jangan lupa diakhiri dengan titik koma. Setelah itu kita harus melihat hasil daripada pembuatan database dengan cara melihat daftar databasenya dulu dengan mengetikkan show databases lalu diikuti dengan titik koma. Dan untuk database PMB mahasiswa sudah berhasil dibuat. Nah, selanjutnya kita harus menggunakan database PMB underscore mahasiswa dengan mengetikkan use lalu diikuti dengan nama databasenya apa. Nah, sesuai dengan rancangan pada database di bagian kanannya, bahwasanya di dalam database PMB mahasiswa terdapat tabel pendaftaran, jurusan, siswa, panitia pendaftaran, seperti itu. Nah, sini kita akan membuat tabel yang namanya panitia pendaftaran dengan mematikan create table lalu diikuti dengan nama tabelnya apa, seperti itu. Oke, setelah itu kita akan membuat kolom-kolomnya. Dan seperti yang kita ketahui bahwasanya di bagian rancangannya
Di tabel panitia pendaftaran terdapat 4 kolom ya. Jadi yang pertama adalah ID panitia dengan tipe data varchar. Terus kolom kedua dengan nama-nama panitia, tipe datanya adalah varchar. Ketiga adalah jenis kelamin dengan tipe data varchar. Dan keempat atau yang terakhir adalah alamat dengan tipe data teks. Oke, untuk membuat kolom cukup ketikkan nama kolomnya, lalu diikuti dengan tipe datanya apa, lalu diikuti dengan panjang digit dari tipe data tersebut, dan yang terakhir adalah not null. Lalu tekan enter. Oke, jadi di satu kolom dengan perintah seperti ini, artinya kita membuat kolom dengan nama ID panitia, yang mana untuk tipe datanya adalah varchar, yang mana memiliki panjang digitnya adalah 12, dan kolom ini tidak boleh nol alias kosong. Nah, seperti ini untuk isi kolom-kolomnya. Jadi yang kita ketahui bahwa setiap kolom memiliki tipe data masing-masing dan memiliki panjang digitnya masing-masing. Jadi kalau kita lihat pada kolom alamat, dia memiliki tipe data yang berbeda dari yang lainnya, yaitu teks. Dengan menggunakan teks, kita bisa menginputkan nilai dengan panjang lebih dari 255 lebih, seperti itu. Dan yang terakhir adalah primary key. Dengan ditulis kapital, artinya di sini kita bisa membuat primary key atau kolom unik pada kolom di dalam satu tabel, seperti itu. Lalu tekan enter. Oke, untuk tabel panitia pendaftaran sudah selesai dibuat. Selanjutnya kita akan membuat tabel jurusan, yang mana tabel inilah yang akan dijadikan sebagai penghubung antar tabel siswa dengan tabel pendaftaran, seperti itu. Nah, pada tabel jurusan, di sini kita akan membuat dua kolom. Yang pertama adalah kolom kode prodi, lalu untuk tipe datanya adalah varchar, yang mana untuk panjang digitnya adalah 18, dan tentunya untuk kolom ini tidak boleh nol. Nah, untuk kolom kedua, kita beri nama dengan nama underscore prodi, dengan tipe datanya adalah sama dengan kolom kode prodi, dan untuk panjang digitnya adalah 100, dan tentu saja kolom ini tidak boleh nol juga. Dan yang terakhir adalah kita harus atur primary key-nya. Jadi untuk primary key-nya adalah kode prodi, seperti itu. Oke, jadi untuk tabel jurusan telah selesai dibuat. Selanjutnya di sini kita akan membuat tabel siswa sebagai masa data diri siswanya. Jadi nanti di dalam tabel siswa ada terdapat 6 kolom yang harus dibuat. Dan untuk tipe datanya disesuaikan dengan contoh yang ada di sebelah kanan ya. Dan juga di sini kita akan merujukkan kolom kode prodi dari tabel jurusan ke tabel siswa, yang mana nantinya kolom kode prodi akan menjadi foreign key. Baik,
tabel siswa telah selesai dibuat. Terakhir, di sini kita akan membuat satu tabel lagi untuk menampung data-data pendaftarannya ya. Jadi di dalam tabel pendaftaran terdapat 3 kolom yang berrelasi. Yang pertama NIS. Jadi pada tabel siswa yang mana akan merujuk di tabel pendaftaran dengan kolom NIS. Lalu yang kedua kolom ID panitia pada tabel panitia pendaftaran akan merujuk ke tabel pendaftarannya juga. Dan yang terakhir adalah kode prodi dari tabel jurusan akan merujukan juga ke tabel pendaftaran seperti itu. Nah, untuk pembuatan keempat tabel ini akhirnya sudah selesai dibuat semuanya. Sekarang kita akan melihat hasil pada pembuatan tabelnya dengan ketik show tables. Nah, jadi untuk tabel-tabelnya kurang lebih seperti itu. Terima kasih telah menonton video ini dari video pertama sampai video kedua. Mohon maaf bila ada kesalahan atau kehilafan, dan terima kasih.